Perkenalkan, nama saya Arki Gilang Wahab. Di sini saya sebagai pembudidaya maggot di Banyumas. Ini yang kami lakukan di sini adalah fokus kepada pengolahan sampah organik. Salah satu solusinya adalah biokonversi menggunakan larva BASF atau biasa disebut dengan maggot, dengan tujuan menghabiskan lebih banyak sampah organik dan lebih banyak manfaat ke arah sumber protein untuk pakan ternak dan sumber nutrisi untuk tanaman. Bukan berarti saya ingin mencoba menjadi pahlawan atau apa, tapi saya ingin menjadi seseorang yang bisa membantu mensolusikan itu. Saya Arki Gilang Wahab, berasal dari Banyumas, Jawa Tengah. Saya menggerak program sistem konversi limbah organik untuk ciptakan ketahanan pangan. Salam satu Indonesia. Ya, good people, inspiratif sekali ya bagaimana pengolahan sampah organik menjadi pupuk yang bermanfaat menggunakan maggot. Nah, seperti apa prosesnya? Untuk lebih jelasnya kita akan bahas bersama Arki Gilang Wahab, pemenang 1 Indonesia Award 2021 bidang lingkungan. Selamat siang Mas Arki. Selamat siang Mas Niko. Sehat selalu Mas Arki. Ya Mas Arki, ini awal idenya menggunakan maggot untuk pengolahan sampah organik dapat dari mana nih Mas Arki? Iya, sebenarnya permasalahan pertama kan sampah masih paling banyak organik ya. Tadinya kita composting Mas Niko, kita composting tapi butuh waktu yang lama. Hanya saya browsing, cari dari international paper beberapa kajian-kajian, ketemulah maggot. Dari situlah kita mulai mengkaji maggot secara produknya dan apakah ini bisa dijual nggak sih? Nah, ini mulai kita kaji waktu itu. Idenya dari browsing sebenarnya awalnya. Gitu. Karena kita ada masalah yang kita hadapi gitu. Dari browsing sampai dipraktekkan langsung tuh berapa lama itu, Mas Arki? Dari mulai sekitar kita cari-cari informasinya, mengkaji produknya itu sampai kita implementasi ya paling sekitar 1 bulanan langsung kita coba implementasikan, lalu kita riset produknya sendiri hampir 1 tahun Mas Niko. Oh ya, cepat juga ya. Ya Mas Arki, ini maggotnya ini jenis khusus nggak sih? Atau ada perbandingan maggot dan jumlah sampah agar penguraiannya menjadi pupuk organik ini jadi sempurna nih Mas? Ada, jadi jenis larvanya itu jenis maggot ya. Maggotnya ini sama kayak larva belatung. Maggotnya jenis khusus, jadi maggot ini maggot dari black shoulder fly atau lalat tentara hitam. Bentuk lalatnya tuh agak panjang. Nah, uniknya dari maggot ini, dia fase larvanya cukup lama, bisa sampai 2-3 minggu. Kalau lalat yang lalat rumah itu paling 7 hari itu udah jadi lalat lagi. Dan uniknya lalat ini dia cukup steril ya, dia nggak membawa penyakit dan selama hidupnya dia tidak makan. Jadi si lalat ini hanya minum, yang pejantannya dia itu mati ketika setelah kawin dan betinanya mati setelah bertelur. Jadi dia tidak makan waktu fase lalatnya. Nah, perbandingannya biasanya 4-5 kali berat badan dari larvanya dalam 1 hari. Jadi misalnya larva 1 kilo, dia bisa menghabiskan 4 kilo sampai 4 kilo sampah organik. Diurai sempurna dalam 1 hari bisa terurai oleh mereka gitu. 1:4 ya? Ya, sampai bahkan 1:5. Itu proses menjadi pupuk organik sempurna itu berapa lama itu Mas? Sebetulnya setiap hari itu sampah organik ini ketika kita kasih pakan baru, langsung kita sama organik baru, begitu dia dalam 24 jam itu dia mengurai itu sudah tidak berbau sampah lagi Mas. Itu bisa kita angkat tinggal di angin-angin saja, amoniak sudah nggak ada, itu udah bisa jadi pupuk. Jadi pupuk ya? Iya, selain jadi pupuk bisa dijadikan apa lagi Mas? Kalau sampahnya kita jadikan memang jadi pupuk organik ya Mas ya. Kalau larvanya itu sumber protein yang cukup tinggi proteinnya. Jadi untuk pakan hewan peliharaan, untuk pakan ikan, terus sumber bahan baku pelet pengganti fish meal ya, tepung ikan itu juga bisa. Karena protein ketika kita tepung, kita ekstraksi minyaknya, itu bisa sampai 50% proteinnya. Wow, menarik sekali ya.
Dan di situ ada asam amino lengkap juga, asam Oke. amino esensial gitu. Oke, Jadi ini bisa banyak. menggantikan banyak hal gitu. Iya, benar. Ini banyak hal yang bisa digantikan ya. Nah, ini bagaimana sampai akhirnya bisa digandeng pemerintah Banyumas dalam pengolahan sampah nih, Mas Arki? Nah, ya alhamdulillah salah satunya memang Pak Bupati sini, Pak Hussein itu sangat concern ke masalah sampah ya dalam pemerintahannya dia. Nah, waktu itu memang kami mencoba menghadap ke Pak Hussein karena kami kekurangan sampah, Mas. Hmm, Kami kekurangan sampah sedangkan Pemda lagi berlebih sampah. Akhirnya saya menghadap Pak Bupati, langsung disupport sama beliau. Gitu. Oke. Wah, kita lagi kelebihan sampah, lagi bingung mengelola, malah kami kekurangan sampah gitu. Karena kita sudah memperbesar skala kita gitu. Oke. Akhirnya digandeng, difasilitasi TPS T3R, bangunan, gedung, dan beberapa hal yang lain gitu. Baik. Mas Arki, ini bagaimana rasanya kerja kerasnya dihargai dalam satu Indonesia Awards nih, Mas? Sebenarnya di situ saya nggak nyangka banget ya, Mas. Saya nggak nyangka banget karena awalnya hanya malah teman yang merekomendasikan saya, teman jurnalis merekomendasikan saya mendaftarkan ke satu Indonesia Award. Di situ ya luar biasa banget ya di satu Indonesia Award. Artinya ketika kami diapresiasi satu itu, kita juga udah senang banget. Yang kedua, kami akhirnya bergabung sama teman-teman yang punya semangat yang luar biasa. Jadi disitulah ketika kita akan drop, banyak teman, wah si ini, si A, si B, si C, mereka juga tetap semangat. Akhirnya kita terdorong lagi gitu. Dan continuous juga di Astra gitu. Saya nggak cuma penghargaan selesai, menghilang gitu, tapi sering kami dikontak untuk beberapa hal yang lain, tindak lanjutnya continuous gitu. Itu yang luar biasa dari satu Indonesia ini. Baik. Mas Arki sekarang kan sudah kerjasama dengan pemerintah Banyumas. Nah, SDM-nya sendiri Mas Arki sudah berapa nih yang dipakai oleh Mas Arki untuk mengembangkan proyek ini? Kalau di Banyumas yang overall ya, kami kan kerjasama dengan kelompok swadaya masyarakat ya, Mas ya. Orang-orang yang terdampak langsung secara ekonomi, dalam arti bekerja dari kelompok swadaya masyarakat, dari kami segala macam, itu 115 orang total. 115 orang. Ya. Oke. Nah, untuk mengembangkan proyek ini butuh lahan luas nggak sih, Mas? Kalau kami berhitung ini, Mas, untuk yang kami lakukan per 2 meter persegi ya, 2 meter persegi itu menghabiskan 40 kilo per hari. 40 kilo Gitu. per hari. Sampah per 2 meter hari, persegi. Oke. minimal segitu. Gitu. Baik. Jadi tinggal dikalikan saja. Fasiliti kami sekarang bisa menghabiskan 12 ton per hari. 12 ton per hari. Wow. Ya, sampah. Kalau sampah-sampah plastik belum, Mas ya? Baru sampah Belum. organik ya? Jadi memang kami fokus ke organik. Kenapa ke organik? Ranah yang non organik itu biar dikelola sama teman-teman pemulung, Mas. Biar saya tidak mengeliminasi profesi yang lain. Oke. Ya, jadi di situ dikelola teman-teman kelompok swadaya masyarakat, mereka juga dapat penghasilan dari situ. Baik. Nah, kedepannya Mas Arki, apa ada rencana untuk mengembangkan metode ini ke daerah-daerah lainnya nih, Mas? Pasti. Kami kemarin beberapa dari dinas lingkungan hidup dari beberapa kabupaten sudah mulai diskusi dengan kami, ingin melakukan pengembangan di wilayah-wilayahnya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ya, kita akan mengembangkan di tempat lain juga. Gitu. Insya Allah nanti awal tahun kita udah mulai di beberapa kabupaten yang lain. Baik. Mas Arki, ada pesan untuk teman-teman nih yang terinspirasi oleh Mas Arki tentang pengolahan sampah nih, boleh disampaikan Mas Arki? Buat teman-teman ya, kita sebagai manusia, apalagi pemuda, cuma punya hal yang sama, yaitu waktu ya. Yang diberikan Tuhan kepada kita hanya yang sama adalah waktu. Bagaimana cara kita mengkonversi waktu itu dengan sebaik mungkin. Gunakan waktu itu menjadi lebih manfaat, tidak cuma buat kita, buat lingkungan, buat masyarakat, dan buat semua. Masalah sampah bukan masalah pemerintah, masalah sampah masalah kita semua. Gitu. Baik, terima kasih Mas Arki. Sukses selalu dengan proyek-proyek nanti dengan maggot atau belatung ya, mungkin masyarakat awam belum tahu nih maggot. Panggilan kerennya maggot gitu, tapi sebenarnya itu adalah belatung ya. Ya, betul. Terima kasih Mas Arki dan teman-teman, semoga sukses selalu ke depannya tentang pengolahan sampah. Ya, good people, meski